Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadza ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlamu rabbuka ahada. Amma ba'du, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita lanjutkan kajian kita kembali tentang beriman kepada hari akhir. Insyaallah tema kita pada malam hari ini adalah Allah yang maha menghisab amal-amal kita pada hari kiamat nanti. Allah mengatakan bahwa Allah itu setiap amal yang kita lakukan itu nanti di hari kiamat akan ada hisabnya. Ada orang dihisab itu jamaah rahimakumullah Pak ya, itu dihisab karena dia punya pahala dan dia punya dosa ya. Ketika ada pahala dan dosa, maka disitulah berlaku hisab. Tapi ada orang-orang yang ketika mereka dimasukkan ke dalam surga itu tanpa hisab ya. Mudah-mudahan kita masuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab ya. Walaupun jumlahnya kata Nabi ada 70.000 orang Pak ya. 70.000 orang saja yang masuk surga tanpa hisab. Tapi Rasulullah meminta kepada Allah agar jumlah itu ditambah. Kemudian Allah kabulkan permintaan Rasulullah. Akhirnya yang masuk surga ada sekitar 70.000 orang kali 70.000 ya. Ya, berarti 4,9 miliar lah ya. Ya, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya ya. Ya, walaupun saya mah urutan yang terakhir juga apa-apa ya. Ya, karena orang yang masuk surga tanpa hisab itu kata Nabi yang jumlahnya sekitar 4,9 miliar itu tidak saling mendahului Pak. Mereka masuk surga bareng, saling bergandeng tangan ya, saling bergandeng tangan ya. Kalaupun harus dihisab, semoga Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Semoga Allah menghisab kita dengan hisab yang mudah. Yang menghisab itu langsung Allah Pak ya. Yang menghisab itu langsung Allah ya, tanpa ada wakil ya. Jadi satu-satu nanti akan mengantri untuk dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab di tangan saya ini disebutkan setidaknya ada 5 hal tentang Allah yang maha menghisab. Yang pertama, Allah yang menghisab itu Allah tidak akan pernah zalim sedikit pun terhadap amal manusia. Jadi Allah itu maha adil. Ahkamul hakimin, hakim yang paling adil, penghisab yang paling adil. Jadi tidak ada sedikit pun kezaliman yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita dapat perlakuan yang tidak adil dari manusia terhadap keputusan ya, maka nggak usah khawatir, nanti di hari kiamat ada keputusan yang maha adil, tidak akan pernah dizalimi. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima ya, dalam surat An-Nisa ayat ke-40. Sesungguhnya Allah tidak pernah berlaku zalim kepada siapapun walaupun hanya sebesar biji zarrah. Zarrah itu artinya ya, definisi zarrah itu adalah satu benda yang jika diletakkan di atas timbangan itu tidak merubah angka timbangan, itu zarrah namanya ya. Kalau Bapak punya timbangan gram misalkan ya, punya timbangan gram, kemudian diambillah satu ekor semut lalu diletakkan di timbangan gram tersebut, semut itu ya, timbangan digital misalkan ya, kira-kira
merubah angka timbangan nggak tuh Pak? Satu semut itu Pak. Nah itu kalau ternyata satu ekor semut itu tidak terdeteksi oleh timbangan gram, itu namanya zarrah. Ya, zarrah itu artinya satu benda yang seolah-olah dia tidak punya massa berat, ya tidak punya berat karena saking ringannya. Nah, Allah katakan innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah tidak akan pernah sedikit pun berlaku zalim pada hari kiamat pada saat menghisap manusia. Nah, ini menunjukkan kepada kita kalau kita berbuat baik sekecil apapun gak usah khawatir Pak, tetap ada perhitungannya di mata Allah ya. Termasuk juga kita berbuat zalim sekecil apapun itu ada perhitungannya. Maka Allah katakan faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Mungkin satu contoh misalkan Pak ya, satu contoh ada orang yang melakukan amalan yang dia tidak anggap itu sebuah amalan. Ya. Ada orang yang melakukan sebuah amalan tapi dia menganggap itu bukan sebuah amalan, itu hal yang sangat sepele sekali, ya sangat sepele sekali. Dan mungkin dia lakukan amal itu juga secara spontanitas. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari Muslim, misalkan Pak ada orang yang Allah masukkan ke dalam surga itu karena amalan yang sangat sepele. Tetapi juga ada orang yang Allah masukkan ke dalam neraka karena amalan yang sepele. Ya. Nabi mengatakan innal abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqihi laha balan yarfa'u Allahu darajatuhu, kata Nabi. Sungguh ada seorang hamba yang mengucapkan satu perkataan. Dia mengucapkan satu perkataan yang diucapkan secara spontanitas. Tapi perkataan yang keluar dari lisannya itu secara refleks, itu perkataan yang diridhoi Allah. Ya, yang diridhoi Allah Pak. Misalkan bahwa Pak kepleset Pak ya, atau kesandung. Kemudian kita mengeluarkan lafaz zikir. Misalkan kalimat apa zikirnya Pak? Ya, yang benar Bismillah Pak ya. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari, kalau kita kepleset, kesandung, Pak, kejedut, Pak, itu zikirnya adalah Bismillah. Ya. Nah, selama ini kita bilang astagfirullah ya, tapi yang sahih itu Pak hadisnya Pak mengucapkan Bismillah. Ya. Jadi kalau Pak kepleset, kesandung itu zikirnya adalah Bismillah. Ya, Bismillah. Ya, Bismillah. Ya tidak ada salah Pak berzikir, tidak ada salah Pak ya. Ya, bahwa Pak kepleset juga, alhamdulillah juga nggak salah Pak ya, nggak salah ya. Tapi kan ada zikir-zikir muqayyad, zikir-zikir yang terikat oleh momen, oleh waktu. Nah, itu lebih besar nilainya di mata Allah ya. Itu ketika kepleset, kita bicara, ya udah ngapain misalkan refleks kita astagfirullah ya, refleks kita astagfirullah. Walaupun itu astagfirullah itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi, ya harusnya kan baca Bismillah. Karena kita mengucapkan astagfirullah secara refleks, kira-kira Allah ridha atau tidak ridha Pak dengan kalimat itu? Allah ridha dengan kalimat itu. Apa kata Rasulullah? Ada orang yang mengucapkan satu kata dengan kata-kata yang refleks diucapkan, tapi kata itu yang diberi Allah. Kata Nabi, maka Allah tinggikan derajat di surganya. Nah itu kira-kira gambaran zarrah Pak ya. Faman ya'mal misqala zarrah, itu gambaran zarrah Pak ya. Jadi apa? Mengucapkan satu kalimat yang diridhai Allah diucapkan secara spontanitas refleks, itu saja ada nilainya di mata Allah. Ada di mata Allah sampai kata Nabi dia ditinggikan derajat surganya gara-gara kalimat itu. Allah katakan wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ada orang yang kebaikan kata Nabi wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqiha balan yahmi biha fi jahannam. Sungguh kata Nabi ada seorang hamba yang mengucapkan satu kata, yang kata itu dia ucapkan secara spontanitas, secara refleks, tetapi kata itu perkataan yang tidak disukai Allah, yang dimurkai Allah. Ya, misalkan bapak-bapak kaget ya, lagi bawa motor, terus dikagetkan lah, ya ada yang mengagetkan lah. Spontan kan Pak langsung keluar semut misalkan ya, langsung mencela yang itu dengan kalimat semut misalkan ya, atau dengan kalimat maksudnya memakai orang Pak ya, karena saking lancarnya itu lidah Pak, saking begitu mudah ya, nama binatang disebut misalkan ya. Itu kata Nabi dia mengucapkan spontanitas saja tanpa berpikir apakah akan ada risiko atau tidak Pak. Ya jangan basa-basi aja ya, dan spontanitas. Tapi itu kata itu adalah kata yang dimurkai Allah. Apa kata Rasulullah? Yahwi biha fi jahannam. Dia dibenamkan ke dalam neraka jahannam. Subhanallah Pak ya. Jadi ada orang yang masuk surga dengan satu kata, ada orang yang masuk neraka dengan satu kata.
Ini contoh dari ayat famay ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Dalam hadis yang lain misalkan Nabi mengatakan bainama rajulun yamshi ala tariqi fa wajada ghusna syaukatin fa akhadahu fa syakara wa ghafara. Ada seorang kata Nabi ketika sedang berjalan Pak, kemudian di tengah jalan dia menemukan ranting yang berduri, kemudian dia menggesernya, menokernya dengan kakinya, menyingkirkan dengan kakinya, ya sambil lewat aja. Bawa dari rumah ke masjid, ya lagi jalan, ternyata tengah jalan ada batu segede kepalan tangan, ya refleks aja Pak kita tendang Pak ya. Kita tendang ke pinggir, ya tidak berpikir apa-apa ya, tendang aja Pak. Ya. Ternyata kata Rasulullah SAW Pak, justru amalan itulah yang membuat dia diampuni dosa-dosanya dan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah Pak ya. Itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Hanya gara-gara menyingkirkan gangguan di tengah jalan, dan itu pun tidak berat Pak melakukannya, enteng aja ya, sambil lewat aja Pak, disingkirkan pakai kaki Pak ya, disingkirkan pakai kaki, Masya Allah Pak ya. Ternyata dia masuk surga bukan karena hajinya, dia masuk surga bukan karena umrohnya, dia masuk surga bukan karena langkah kakinya sholat lima waktu ke masjid, tidak, tapi karena amalan yang dianggap sepele ya. Ini itu menunjukkan bahwa innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah, Allah tidak pernah berbuat zalim sedikit pun ketika menghisab di hari kiamat ya. Sebesar zarrah saja itu akan ada perhitungannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Nah, gitu ya. Mungkin Bapak-bapak pernah sedekah 50 perak Pak ya. Ya, ada uang di kantong Pak ya. Tiba-tiba ada anak kecil misalkan pengen makan es ya kasih aja kita 50 perak misalkan, atau 500 perak maaf ya, 500 perak Pak ya. Karena harga es itu 500 perak, kasih aja Pak. Itu pun uang yang kita anggap sudah tidak ada lah ya. Uang yang anggap tidak ada Pak. Bisa jadi itu yang membuat kita masuk surga Pak ya. Makanya kalau berbuat baik jangan pernah menyepelekan amal baik. Kecil menurut kita belum tentu kecil menurut Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga berbuat dosa. Bisa jadi kecil menurut kita tapi di mata Allah bisa jadi dosa besar Pak ya. Dosa besar ya. Karena Allah mengatakan dalam surat 24 ayat ke-15 Pak ya, Allah mengatakan istalaqawnahu bi'alsinatikum ma laysa lakum bi'ilmun tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Ayat ini menggambarkan Pak menyepelekan dosa kecil saja. Ya. Dosa kecil itu kan cirinya yang tidak ada ancamannya, Pak, yang tidak ada hukumannya. Nah, ada larangannya tapi tidak ada hukumannya. Itu dosa kecil. Contoh dosa kecil itu adalah perbuatan yang tidak ada ancamannya dari Allah dan tidak ada hukumannya dari Allah. Beda dengan mencuri potong tangan, ya, berzina rajam, ya. Kemudian mengingkari ayat Allah itu dimurkai Allah, dilaknat. Itu kan ada ancamannya. Ada perbuatan-perbuatan larangan Allah, larangan Nabi, tapi tidak ada ancamannya. Itu namanya dosa kecil. Misalkan minum sambil berdiri, Pak. Minum pakai tangan kiri. Itu kan perbuatan yang dilarang Islam, tapi nggak ada ancamannya. Itu berarti menunjukkan itu dosa kecil, Pak. Dosa kecil. Tetapi dalam surat 24 ayat 3 ayat 15 tadi, Pak, kita menyepelekan dosa kecil aja. Nggak apa-apa, ini kan dosa kecil, nggak apa-apa sekali lah. Ya, misalkan kita minum pakai tangan kiri, kemudian diingatkan sama teman, jangan pakai kiri, pakai kanan lah minum itu. Nah, kita bilang, nggak apa-apa, sebentar doang, sepele doang kan, kan? Itu menyepelekan. Allah katakan, tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kamu pikir itu perkara yang sepele, itu dosa kecil, dosa yang remeh, padahal gara-gara kamu menyepelekan menjadi dosa yang sangat besar di mata Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi sekecil apapun dosa itu jangan pernah disepelekan, karena menyepelekan dosa sama dengan dosa besar ya. Berbuat minum sambil pakai tangan kirinya itu dosa kecil. Dosa kecil. Tapi kalau kita sepelekan itu menjadi dosa besar. Yang menjadi dosa besar bukan minum pakai tangan kirinya, tapi karena menyepelekannya. Karena Umar bin Khattab mengatakan, Pak, kalau kita menyepelekan dosa, kenapa dosa besar? Karena hakikatnya kita sedang menyepelekan yang membuat aturan itu. Nah, yang membuat aturan dosa dan pahala kan Allah ya. Berarti kalau kita melakukan dosa kecil terus diremehkan, itu kenapa jadi dosa besar? Karena hakikatnya kita sedang menyepelekan Allah yang membuat aturannya. Nah, ini yang pertama jamaah Allah, Pak. Ini yang pertama Allah akan menghisab kita. Yang pertama Allah tidak akan pernah berlaku zalim sedikit pun. Yang kedua jamaah Allah dalam kitab disebutkan ya, yang kedua Allah akan menghisab kita. Allah menghisab setiap orang sesuai dengan kejahatannya
dan dosa-dosanya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang akan disiksa karena dosa orang lain. Ya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi Pak, kita nggak usah pusing lah Pak bikin dosa orang lain Pak ya. Ya, karena kita tidak akan dihisab karena dosa orang lain ya. Kita tidak akan dihisab karena dosa orang lain ya. Kita nggak akan dihisab karena harta orang lain Pak ya. Ya, ini sibuk Pak yang mendiskusikan hartanya Ahmad Sahroni. Nah, itu jam tangannya 11 miliar, koleksi sekian. Kita sibuk mendiskusikan itu Pak ya. Ya, ngapain Pak ya, ngapain? Itu kita tidak akan dihisab harta orang lainnya. Yang akan dihisab adalah dari amal kita dan harta kita. Wala taziru waziratun wizra ukhra, kata Allah. Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain ya. Tetapi jamakallah Pak ya, ini berarti menunjukkan bahwa kita nggak usah sibuk mendiskusikan, memperhatikan dosa orang lain, karena kita juga banyak dosa. Apa istilahnya Pak? Kuman di seberang lautan kelihatan ya, gajah nginjek mata nggak kelihatan ya. Ya gajahnya kelihatan karena mata kita keinjak tuh. Nah, jadi jangan sampai begitu loh, jangan sampai kita sibuk menghisab amal orang lain, sibuk menghisab kesalahan orang lain, sementara kita tidak sibuk menghisab amal sendiri. Padahal nanti di hari kiamat kita hanya akan dihisab terhadap amal kita, bukan amal orang lain Pak ya. Jadi amal orang lain ya. Jangan sampai kita nanti merampas tugas malaikat raqib atid lah ya. Nah, sibuk kita mencatat, menjumlah, menghitung berapa kesalahan orang lain ya. Karena sekali lagi Pak, Allah tidak akan menghisab amal seseorang kecuali Allah tidak akan menghisab kejahatan kita, Allah tidak akan menghisab kesalahan orang lain terhadap kita ya. Tapi kita akan dihisab oleh kesalahan kita ya. Kecuali jamarikullah di dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an dalam surat keempat ayat 85, kejahatan orang lain yang dikerjakan orang lain Pak, kita pun di hari kiamat akan kena hisabnya karena kita ikut berpartisipasi di dalamnya ya. Allah mengatakan mayyashfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha wa mayyashfa syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Siapa yang memfasilitasi, siapa yang membantu, siapa yang mengajarkan tentang satu kebaikan, maka yang berpartisipasi dalam kebaikan itu dia pun diberikan pahala yang sama ya, diberikan pahala yang sama ya. Jadi kalau ada orang melakukan satu kebaikan, kita terlibat di dalamnya, ikut andil di dalam kebaikan yang dilakukan orang tersebut, maka kita pun mendapatkan pahala yang sama ya. Kita mendapatkan pahala yang sama. Tetapi kata Allah, wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflun minha. Siapa yang memberikan syafaat yang buruk, memberikan pertolongan yang buruk, memfasilitasi, mengajarkan perbuatan buruk, maka ketika orang yang melakukan keburukan tersebut kita ikut andil di dalamnya, maka kita pun mendapatkan bagian dosa yang sama ya, bagian dosa yang sama ya. Jamaahullah nih, jangan sampai termasuk gini Pak, jangan sampai ketika kita menggosip misalnya Pak ya, ketika kita ngegosipin seseorang, membuka aib seseorang Pak ya, membuka aib seseorang, kemudian orang yang diajak bicara itu sama kita ya, misalkan saya dengan Ustaz Ahmad misalkan ngegosip ya, saya misalkan ngegosipin seorang, saya jelek-jelekin seorang, Ustaz Ahmad mendengarkan, saya menceritakan, karena gosipan saya ini Ustaz Ahmad jadi ikut benci kepada orang yang saya gosipin ya, itu saya kena dosanya Pak ya, itu kena dosanya ya. Nanti Ustaz Ahmad cerita lagi ke jamaah yang lain ya, jamaah yang diceritakan Ustaz Ahmad tuh ikut benci juga, saya juga kena dosanya lagi Pak ya, kena dosa lagi ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa siapapun yang melakukan homoseksual dan lesbian di muka bumi ini ya, siapapun yang melakukan homoseksual dan lesbian di muka bumi ini Pak, maka umat Nabi Lut kena dosanya ya, umat Nabi Lut kena dosanya. Kenapa? Karena umat Nabi Lut lah yang menginspirasi manusia berbuat homoseksual ya. Ya. Siapapun yang melakukan pembunuhan ya di muka bumi ini Pak, yang melakukan pembunuhan dengan sengaja di muka bumi ini, maka putra Nabi Adam yaitu Habil Pak, itu pun kena dosanya, karena dialah yang pertama kali mencontohkan pembunuhan ya. Jadi hati-hati Pak kalau kita berbuat dosa, kalau bisa Pak ya, kalau kita berbuat dosa ya, mau berbuat dosa bukan hanya tidak ketahuan orang Pak, tapi tidak ketahuan malaikat raqib atid Pak ya, kalau bisa Pak ya. Nah,
Jadi kalau mau buat dosa, kalau bisa malaikat terkait atid nggak ngeliat tuh ya. Ya. Jadi orang-orang yang memamerkan dosanya itu khawatir orang terinspirasi, ya. Orang terinspirasi ya. Ya, orang terinspirasi ya. Jangan sampai saya selalu bilang ke istri saya ya. Kamu istri saya, kamu itu istri ustadz saya bilang. Saya sering ngomong sama istri saya. Kamu itu istri ustadz. Ya, cara berpakaian itu harus benar. Harus syar'i ya. Karena kalau cara berpakaianmu tidak syar'i, ya, kemudian ada ibu-ibu yang lain mencontoh kamu kayak itu kan istri ustadz ini ya. Pasti itu. Nah, itu kamu kena dosanya saya bilang. Itu kamu kena dosanya ya. Jadi Bapak Ibu, jadi jangan sampai keburukan-keburukan kita menginspirasi orang lain berbuat buruk yang sama karena kita akan mendapatkan bagian dari dosanya ya. Betul, Allah mengatakan seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya, seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain kecuali ya seseorang akan menanggung dosa orang lain karena dia ikut terlibat dalam kemaksiatan tersebut. Ikut terlibat dalam kemaksiatan tersebut ya. Makanya jamaah apa ya, jangan sampai kita ikut terlibatlah dalam sebuah kemaksiatan. Ya. Misalkan ada acara dangdutan, Pak ya. Misalkan apa memperingati apa gitu ya, acara dangdutan ya, kemudian panitia minta sumbangan keluarga untuk acara dangdutan Pak ya. Nah, acara dangdutan kita nyumbang, begitu acara dangdutan tersebut digelar ya, perempuannya buka aurat, laki perempuan ikhtilat. Nah, kita kena dosanya enggak Pak? Ya, kita kena dosanya Pak ya, kita kena dosanya ya. Putra saya itu Pak pernah jadi fotografer ya, putra saya pernah jadi fotografer ya. Ya, dia punya apa namanya itu studio foto lah ya, studio foto ya. Saya bilang ya kamu foto siapa? Ya siapapun saya foto yang memang mau difoto ya. Saya bilang kalau ada perempuan yang tidak tutup aurat untuk difoto, kamu foto juga. Iya, foto juga. Terus kalau ada orang yang pra-wedding ya, sebelum nikah kemudian difoto dengan romantis ya, dengan gaya romantis antara laki perempuan yang belum sah suami istri, kamu foto juga. Iya, itu kan profesional kita nih. Saya bilang ya. Ketika kamu memfoto yang tidak benar, perempuan yang tidak menutup aurat lah ya, kamu foto, kemudian foto itu hasilnya bagus, sama dia disebarkan di media sosial, anggap ya. Setiap laki-laki yang melihat foto itu, kamu kena dosanya, saya bilang. Ya, kamu kena dosanya. Kenapa? Karena kamu yang memfotonya. Ya, karena Allah katakan mayyashfa syafa'atan sayyi'atan yakullahu kiflun minha. Siapa yang membantu dalam sebuah kemaksiatan, maka dia akan kena dosanya. Ya. Kamu foto pasangan calon suami istri pre-wedding, ya pegangan tangan dengan gaya romantis, kan mereka belum suami istri dulu ya. Mereka belum suami istri, kamu foto, kemudian hasil foto mau dipajang nanti di tempat pesta. Kan misalnya begitu Pak ya. Ya, foto pre-wedding dipajang di tempat pesta. Setiap tamu yang datang melihat foto itu karena foto haram itu, foto haram. Saya katakan kamu kena dosanya. Ya, kamu kena dosanya. Ya. Jadi kamu lanjutkan profesi itu. Ya. Alhamdulillah Pak, anak saya nurut, akhirnya dia berhenti jadi fotografer Pak ya. Ya, dia berhenti jadi fotografer dan sekarang sedang merintis jadi ustadz Pak ya. Ya, mohon doanya Pak ya. Walaupun agak telat tapi sedang merintis jadi ustadz ya dia. Ya, ini saya udah jangan memfasilitasi orang berbuat maksiat ya. Jangan memfasilitasi orang berbuat maksiat ya. Walaupun sekali lagi Pak, Allah tidak akan menghisab kita terhadap dosa orang lain. Ya, kita hanya akan hisab terhadap dosa kita sendiri. Tapi kalau kita terlibat dalam dosa itu, kita pun kena hisabnya berdasarkan firman Allah surat An-Nisa ayat 85. Ini yang kedua jamaah Allah ya, bahwa Allah nanti akan menghisab kita di hari kiamat itu sesuai dengan tingkat dosa kita, tidak dihisab terhadap dosa orang lain. Yang ketiga menarik nih Pak. Allah akan menghisab amal kita. Kalau kebaikan Allah lipat gandakan, amal kebaikan, dan Allah bisa mengampuni kesalahan atau membalasnya sesuai dengan tingkat kejahatannya. Masya Allah Pak, ini salah satu sifat Allah yang maha baik Pak. Kalau kebaikan, kalau amal soleh, itu akan Allah lipat gandakan pahalanya minimal 10 kali lipat. Setiap kebaikan yang kita lakukan Pak, itu nanti di hari kiamat, hisabnya itu pahalanya dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Ya. Ada yang manja bil hasanati falahu asyru amsalihha, kata Allah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, nanti di hari kiamat saat dihisab itu pahalanya dilipat gandakan 10 kali lipat. Itu kalau kebaikan, itu minimal 10 kali lipat. Apalagi kalau infak Pak, kalau infak itu dilipat gandakan sampai 700 kali lipat minimal. Ya.
Jadi kalau amal-amal yang lain itu Allah lipat gandakan pahalanya nanti di hari kiamat minimal 10 kali lipat. Tapi kalau sedekah, infak, mengeluarkan harta, itu pelipat gandanya minimal 700 kali lipat. Bahkan ada amalan yang dilipat gandakan Allah dengan tanpa batas, Pak, tanpa batas ya. Satu contoh misalkan para ulama sepakat, Pak, setidaknya ada 3 amal soleh yang pahalanya dilipat gandakan tanpa batas sampai malaikat suruh minggir karena malaikat tidak sanggup mencatatnya ya, karena saking tak terhingganya. Yang pertama adalah sabar ya. Kalau kita dapat musibah kemudian kita bersabar, itu sabar itu pahalanya tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Allah memberikan pahala kepada orang yang sabar sempurna tanpa batas. Jadi kalau kondisi masyarakat kita, kondisi ekonomi kita sekarang kurang baik-baik saja ya, kita diberikan pemimpin yang kurang berpihak misalnya kepada rakyat, bersabarlah ya. Ya, bersabarlah karena itu pahalanya dapat pahala tanpa batas. Tetapi sabar, Pak, sifatnya bukan aktif. Sabar itu sifatnya aktif ya. Itu yang pertama. Yang kedua, amal yang tak terhingga itu pahalanya kata para ulama adalah puasa, Pak. Ya, puasa itu juga amal soleh yang pahalanya tak terhingga. Ya, as-saumu li wa ana ajzi bihi, kata Allah. Puasa itu hanya untukku dan aku saja yang membalasnya. Jadi malaikat dia nggak tahu berapa balasan pelipat gandaan pahala, maka Allah katakan itu hanya aku yang tahu. Artinya menunjukkan bahwa itu puasa itu pahalanya tanpa batas. Baik puasa wajib ataupun puasa sunnah ya. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah dianugerahi Allah, diberi hidayah ringan untuk menjalankan puasa sunnah ya. Itu mendapatkan pahala yang tanpa batas insya Allah ya. Dan yang ketiga, amal soleh yang pahalanya tanpa batas itu adalah membalas keburukan orang lain dengan kebaikan ya. Ya, memaafkan serta membalas keburukan orang lain dengan kebaikan ya. Orang berbuat buruk kepada kita, kita bila mendoakan kebaikan ya. Ya, ada orang berbuat zalim kepada kita, ya Allah, semoga Engkau ampunkan dosa-dosanya ya Allah. Ya. Kita tidak mendendam, tapi kita berbuat baik, minimal berbuat itu mendoakan aja, mendoakan kebaikannya, mendoakan kebaikan. Itu namanya keburukan dibalas dengan kebaikan, itu pahalanya juga tak terhingga, ya, tak terhingga. Nah, Masya Allah, Pak, yang ketiga di hari kiamat ketika Allah menghisab itu, setiap kebaikan Allah akan lipat gandakan pahalanya. Tapi setiap keburukan yang kita kerjakan, Pak, Allah bisa mengampuni atau Allah kalau penghukumnya dihukum sesuai dengan tingkat keburukannya saja. Tidak ada yang dilipat gandakan, Pak. Ya, cuma ada 3 dosa, Pak, di Al-Quran. Ya, cuma ada 3 dosa yang Allah akan lipat gandakan hukumannya. Cuma 3 dosa. Hati-hati dengan 3 dosa ini, Pak ya. Tapi dosa yang lain Allah katakan wa man jaa bisayyati fala yujza illa misluha. Barang siapa yang berbuat satu keburukan, maka dia tidak dibalas kecuali sesuai dengan tingkat keburukannya saja. Nah, itu kalau berkeburukan. Ya, kalau kita berbuat dosa ternyata nilai dosa 1000, Pak, ya sudah. Itu nanti hisabnya cuma dosa 1000. Tapi kalau berbuat baik, nilai kebaikannya 1000, itu akan Allah lipat gandakan minimal 10 kali lipat. Maka Masya Allah, Pak, timbangan amal kita mudah-mudahan lebih berat, Pak ya. Ya, karena setiap kebaikan itu dilipat gandakan pahalanya. Tapi di Al-Quran, Pak, ada 3 dosa saja yang Allah akan lipat gandakan azabnya, Allah lipat gandakan hukumannya ya. Di dalam surat Al-Furqan surat 25 ayat 68 dan 69 ya. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dalam surat Al-Furqan ayat 68-69 Allah katakan cuma 3 dosa yang kalau kita lakukan sampai meninggal kita nggak bertobat, itu hukumannya dilipat gandakan. Yang pertama adalah mempersekutukan Allah. Ya, dosa mempersekutukan Allah itu kalau tidak bertobat, itu akan dilipat gandakan dosanya. Termasuk, Pak, termasuk kita melakukan syirik kecil. Melakukan syirik kecil. Ya, misalkan contoh syirik kecil itu, Pak, kita beramal soleh karena riya. Kita beramal soleh karena ingin dipuji orang, itu kan syirik kecil. Nah, Allah katakan sekecil apapun perbuatan syirik itu, nah kalau tidak ditobati sebelum meninggal dunia, itu dosanya akan dilipat gandakan. Azab dilipat gandakan. Makanya hati-hati, Pak. Kalau syirik besar saya yakinlah bahwa Bapak, Ibu semuanya kita mudah semua Allah tidak terjebak dalam syirik besar. Kita Allah lindungi kita. Kan kita tidak pernah datang ke dukun, ya. Ada yang pernah datang ke dukun, Pak? Ya, enggak lah ya. Ya, cinta ditolak. Nah, dukun bertindak ini ya, itu ya. Kalau sekarang kan kalau cinta ditolak,
pelet Jepang bertindak, Pak ya. Nah, kalau anak muda cinta ditolak, Pak, nggak usah pakai dukun, Pak ya. Pakai pelet Jepang aja, Pak. Kasih Innova, kasih Alphatum ya. Nah, itu pelet Jepang ya. Nah, kelopak-kelopak lah gitu ya. Nah, gitu kira-kira ya. Ini kita nggak ada pendukun lah. Kita nyembah berhala enggak lah ya, Pak ya. Kita misalkan bawa pernah jalan-jalan ke Borobudur kan nggak pernah juga Pak percaya dengan mitos kalau tangan kita bisa menggapai kepala patung itu, nah, kan ada dulu gitu Pak ya. Ya, nah, itu nanti apa enggak lah insya Allah ya. Nah tapi hati-hati dengan syirik kecil. Syirik kecil itu kita sering tidak ikhlas dalam beramal misalkan ya. Tidak ikhlas dalam beramal, ingin dipuji orang, ya, ingin beramal hanya motivasi untuk dunia saja. Ya, rajin puasa biar langsing ya, cuma itu aja motivasinya ya. Rajin sedekah biar cepat kaya apa ya, rajin bersalawat sama Nabi karena ingin cepat kembali rumah sebelah itu ya. Ya karena petunjuk Ustadz saya katanya kalau ingin kembali rumah itu bacakan aja rumah itu salawat setiap hari 1000 balik depan rumahnya, 1000 balik tanpa nafas ya. 1000 balik tanpa nafas ya. Niatnya dia bersalawat tuh bukan niatnya ingin bercinta sama Nabi, tapi niatnya bersalawat hanya ingin kembali rumah itu. Itu namanya syirik kecil Pak. Jadi ibadah hanya untuk motif dunia saja. Itu syirik kecil. Nah kalau kita melakukan syirik kecil ini Pak, maka ancamannya adalah dilipat gandakan. Ya, dosa lipat gandakan. Ini yang pertama, dosa yang dilipat gandakan azabnya di hari kiamat adalah syirik. Baik syirik besar ataupun syirik kecil. Maka kita berdoa sama Allah agar jauhkan dari perbuatan syirik. Yang menarik Pak, ada satu amalan. Kalau kita jaga dengan konsisten dan penuh keyakinan amal ini kita lakukan setiap saat, setiap waktu ya sesuai dengan yang sunnahkan Nabi, ini amalan yang akan membebaskan kita, ya akan Allah lindungi kita dari perbuatan syirik. Kata Nabi, Iqra inda manamika qul ya ayyuhal kafirun fa innaha bara'atun minasyirki. Bacalah surat Al-Kafirun setiap engkau mau tidur. Karena sesungguhnya membaca surat Al-Kafirun setiap mau tidur itu amalan yang akan membebaskanmu dari perbuatan syirik. Ya, tapi tidurnya tidur malam Pak ya, bukan tidur siang ya, tidur malam ya. Ya. Kira-kira baca Al-Kafirun susah atau mudah Pak? Ya, gampang-gampang susah Pak ya. Ya kalau udah ngantuk Pak itu bisa, ya, kalau sudah ngantuk bisa muter-muter dengan Al-Kafirun Pak ya. Ya. Jadi kalau kita mau tidur Pak bukan hanya baca trikul Pak ya, jadi forkul sekarang Pak ya. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan qul ya ayyuhal kafirun ya. Kalau yang trikul itu Pak itu akan melindungi kita dari godaan setan. Tapi kalau Al-Kafirun kita baca setiap mau tidur Pak, itu akan melindungi kita dari perbuatan syirik. Ya, dari perbuatan syirik. Maka bacalah, ini hadis sahih Pak ya, dalam Al-Quran disebut, dalam hadis disebutkan bahwa setiap mau tidur malam kita membaca Al-Kafirun, itu amalan yang akan menjaga kita dari perbuatan syirik ya. Itu yang gampang insya Allah Pak ya. Asal jangan dibaca saat sudah sangat ngantuk. Kalau sudah sangat ngantuk, ya bisa dipastikan itu muter-muter tuh, nggak beres-beres Al-Kafirun Pak ya. Nah ini yang pertama Pak, dosa yang akan dilipat gandakan azabnya oleh Allah adalah syirik. Yang kedua, dosa yang akan dilipat gandakan azabnya oleh Allah di hari kiamat adalah membunuh dengan sengaja. Ya, membunuh seorang manusia dengan sengaja itu akan dilipat gandakan azabnya. Itu kalau satu manusia yang dibunuh. Gimana kalau yang dibunuhnya lebih dari satu Pak ya, lebih dari satu Pak ya. Ya ini dengan sengaja, bukan karena alasan yang dibenarkan oleh syariat. Ya. Ya, ini hati-hati Pak ya. Ini itu membunuh dengan sengaja itu ini agak berat ya. Dan di kita ini ya begitu mudah kadang-kadang nyawa melayang Pak ya. Ya begitu mudah nyawa melayang dibunuh. Padahal membunuh dengan sengaja itu kalau dia tidak taubat sebelum meninggal dunia, itu nanti di hari kiamat azabnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga dosa yang akan dilipat gandakan azabnya oleh Allah adalah berzina Pak. Ya berzina. Wa may yaqadzalika yalqasama yudha'at lahul adzabu yaumil qiyamah. Kata Allah, siapa yang melakukan salah satu di antara tiga syirik, membunuh dengan sengaja atau berzina, maka Allah akan lipat gandakan azabnya di hari kiamat. Tapi menariknya dalam ayat ke-70-nya, kalau bertobat insya Allah tetap diampunkan oleh Allah dosanya kalau kita benar-benar bertobat. Nah, setelah itu jangan lupa Allah Maha baiknya, begitu baiknya Allah. Kalau kebaikan akan Allah hisab dengan dilipat gandakan pahalanya. Tapi kalau keburukan bisa Allah ampuni, dan kalaupun tetap diazab sesuai dengan tingkat keburukannya Pak ya. Dan banyak cara Pak ya, banyak cara agar Allah mengampuni dosa kita ya. Mungkin pertemuan yang akan datang kita akan bahas itu dalam menurut para ulama, menurut Ibnu Qayyim Pak, ada 10 cara Allah mengampuni
dosa-dosa kita ya. Ada 10 cara Allah mengampunkan dosa kita. Ya setidaknya banyak beristighfar, banyak bertobat. Insya Allah itu akan diampunkan dosanya. Itu yang ketiga, tentang Allah akan menghisab di hari kiamat, bahwa setiap kebaikan dihisab dengan dilipat gandakan pahalanya, sedangkan setiap keburukan bisa Allah ampuni dan tidak akan dilipat gandakan azabnya kecuali 3 dosa tadi ya, yaitu syirik, membunuh, dan berzina. Yang keempat Pak, yang keempat ini menarik juga yang keempat Pak ya. Siapa yang berniat berbuat baik lalu karena alasan syar'i, karena tidak sengaja niat berbuat baiknya tidak jadi dikerjakan, dia tetap mendapatkan pahala. Dia tetap mendapatkan pahala. Tapi siapa yang berniat berbuat buruk ya, dan dia tinggalkan karena takut kepada Allah, dia pun mendapat pahala. Masya Allah Pak. Jadi kalau kita niat berbuat baik asal tidak jadi kerjakan karena bukan karena sengaja. Ya. Baik, kita lanjutkan Pak ya. Yang keempat, ketika Allah menghisab itu, setiap niat berbuat baik lalu tidak jadi dikerjakan karena bukan sengaja, itu tetap dapat pahala sempurna. Misalkan Bapak niat sholat tahajud, sudah pasang alarm, ternyata bablas kesiangan Pak, itu tetap dapat pahala sholat tahajud sempurna. Nah, kalau dikerjakan, Allah lipat gandakan minimal 10 kali lipat ya. 10 lipat. Makanya Pak, kalau kita terus aja banyak berbuat niat berbaik, walaupun tidak jadi dikerjakan karena tidak mampu misalkan ya. Tapi kalau niat berbuat baik tidak jadi dikerjakannya sengaja Pak, ya itu gak ada nilainya ya. Ya contoh misalkan Bapak niat tahajud, begitu bangun jam 3, kan sudah niat ini tadi sore ya, ya bisa sholat sudah dapat pahala, enggak Pak ya. Jadi kalau dibatalkannya karena sengaja itu nggak ada nilainya. Karena Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 123, laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab. Pahala itu bukan berdasarkan hayalan ya. Nanti kalau cuma niat doang dibatal sengaja berpahala Pak, jadi kita nggak akan beramal Pak. Berniat itu saya. Niat sedekah tapi nggak jadi sedekah, kan sudah niat yang dapat pahala. Niat ke masjid tapi nggak ke masjid ya, sengaja gaya pahala, nggak begitu ya. Jadi niat berbuat baik tidak jadi dikerjakan karena memang bukan faktor sengaja ya, bukan karena faktor sengaja, maka kita tetap mendapatkan pahala yang sempurna, ya. Tetapi kalau niat berbuat buruk ya, niat berbuat buruk tidak jadi dikerjakan karena takut kepada azab Allah, karena ingat nasihat-nasihat kebaikan sehingga kita tidak jadi melakukan keburukannya, maka kita pun mendapatkan pahala sejumlah keburukan yang kita tinggalkan.
Kalau niat berbuat buruk, misalkan niat berbuat X misalkan Pak, itu dosanya 1000 misalkan. Kita sudah niat melakukan dosa X. Tapi begitu nggak jadi dikerjakan karena takut kepada Allah, maka kita akan mendapatkan pahala sejumlah 1000 itu. Bahkan Allah mengatakan Pak, ada orang yang Allah masukkan ke dalam surga karena dia niat berbuat buruk, nggak jadi berbuat buruknya karena takut sama azab Allah, Allah masukkan ke surga. Masya Allah ya. Mungkin saja Pak ya, mungkin saja kita pernah niat ingin berbuat buruk ya. Misalkan kita benci sama orang Pak ya, dendam sama orang, kita ingin membalas keburukannya dengan perbuatan buruk kita, tapi kita ingat ini kan dosa, nggak boleh, nggak boleh. Nah kita tinggalkan niat berbuat buruk Pak, itu bisa jadi kita dimasukkan Allah ke dalam surga karena tidak jadi berbuat buruknya. Allah katakan dalam surat ke-6 ayat ke-15 dan ke-16, Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin adzim ma yusraf anhu yauma idzin faqad rahimah wa dzalikal fawzul mubin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak mengerjakan dosa karena takut akan azab Allah di hari kiamat. Jadi kita membatalkan niat berbuat maksiat karena semata-mata takut kepada azab Allah, tidak jadi ya. Kata Allah, katakan Muhammad, kalau kamu meninggalkan dosa karena takut kepada azab Allah di hari kiamat, maka orang seperti itu adalah orang yang akan diberi rahmat oleh Allah dan akan diberikan kemenangan yang nyata, itu surga. Masya Allah Pak ya, itu baiknya Allah Pak, itu baiknya Allah. Makanya, tapi jangan diniatkan Pak ya. Sekarang saya niat berbuat buruk, nanti gak jadi kerjanya takut sama Allah Pak, jangan Pak. Karena khawatirnya kita niat berbuat buruk Pak, setan menggoda, jadi itu Pak ya. Jadi jangan disepelekan ya, yang sepelekan. Kan Ustaz Rafi bilang kalau niat berbuat buruk tidak jadi dikerjakan takut sama Allah kan dapat pahala kan, bahkan masuk surga. Sudah, saya niat berbuat buruk nanti gak akan dikerjakan. Jangan Pak ya. Karena takutnya pas niat berbuat buruk setan datang menggoda kita kalah jadi berbuat buruk itu. Nah, ini yang keempat Pak ya. Ini yang keempat, bagaimana baiknya Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Niat berbuat baik saja kalau nggak jadi dikerjakan asal bukan karena sengaja meninggalkannya, itu dapat pahala yang sempurna. Yang terakhir, yang kelima Pak, yang kelima. Ini paling menarik yang kelima nih Pak. Ya, ketika Allah menghisab kita Pak, itu ada dosa-dosa di hari kiamat yang pernah kita lakukan bukan saja diampuni, tapi diubah menjadi pahala. Masya Allah Pak ya. Ini yang menarik yang kelima nih Pak. Kata Allah, ketika Allah menghisab dosa-dosa kita, Pak, ketika Allah menghisab dosa-dosa kita, itu bukan saja diampuni dosa itu, tapi ternyata dosa itu Allah ubah menjadi pahala. Lanjutan ayat tadi Pak, lanjutan ayat tadi surat Al-Furqan tentang 3 dosa yang dilipat gandakan azabnya. Tadi apa Pak? Syirik, terus memburu dengan sengaja, dan kemudian berzina. Ayat 70-nya Pak, kata Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim wa kana Allahu ghafurur rahim. Sebesar apapun itu dosa yang dilakukan, kalau dia bertobat, kemudian dia perbaiki imannya setelah bertobat, bukan hanya sekadar berhenti dari maksiatnya, tapi dia meningkatkan keimanannya, memperbaiki imannya, namanya hijrah. Kemudian dia menebus dosa-dosanya dengan memperbanyak amal soleh. Ya, misalkan dulu mohon maaf sekali ya. Mungkin Bapak misalkan dulu ketika masih dinas, sering melakukan dosa-dosa, ya baik disengaja atau karena sistem berbuat dosa. Sekarang Bapak sudah tidak lagi dinas, kemudian bertobat dari dosa masa lalu, terus memperbaiki iman dengan terus mengkaji ilmu Allah ini, lalu berniat bahwa memperbanyak amal soleh. Saya ingin memperbanyak amal soleh untuk menebus dosa-dosa masa dinas. Itu 3 syaratnya Pak ya. Yang pertama tobat, berhenti. Yang kedua, perbaiki iman dengan terus belajar agama. Yang ketiga, tebus dosa-dosanya dengan memperbanyak amal soleh. Allah katakan, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka keburukannya di hari kiamat, dosa-dosanya akan Allah ubah menjadi pahala. Masya Allah Pak, itu betapa baiknya Allah ya. Jadi kita yang bergelimangan dengan dosa Pak, jangan berkecil hati. Pintu surga masih tetap terbuka lebar Pak, selama kita mau bertobat, mau terus memperbaiki iman minimal dengan belajar terus, yang berarti belajar, dan mau menebus dosa-dosa masa lalu kita dengan amal soleh, dengan 3 amal ini Pak, bertobat, memperbaiki iman, dan memperbanyak amal soleh untuk menebus dosa Pak. Allah katakan dalam surah Al-Furqan tadi ayat 70, maka dosa-dosanya bukan saja diampuni, tapi akan Allah ubah menjadi
pahala. Masya Allah Pak ya. Ini betapa baiknya Allah. Ini memotivasi kita Pak yang kita pernah berbuat dosa ya. Ya, kalau berkaitan dengan dosa Pak, ayat yang paling saya suka ini Pak, ya, surat Al-Furqan 25 ayat 70 dan 71. Setiap dosa yang kita lakukan, kita tempuh dengan 3 cara tadi, tobat, terus perbagus iman kita, dan bertembus dengan amal soleh. Allah katakan dosa-dosanya bukan hanya diampuni, tapi juga akan diubah menjadi pahala. Masya Allah Pak, ini kabar gembira buat kita yang pernah berbuat dosa. Inilah 5 catatan tentang Allah akan menghisab amal-amal kita di hari kiamat. Mudah-mudahan sekali lagi kita digolongkan oleh Allah ke dalam golongan yang masuk surga tanpa hisab. Kalaupun dihisab, semoga Allah menghisabnya dengan hisab yang sangat mudah. Amin ya rabbal alamin. Kata Aisyah Pak, kata Aisyah, Nabi itu sering sekali berdoa ketika berdiri dalam sholatnya, ketika membaca ayat-ayat tentang kiamat, membaca ayat-ayat tentang akhirat, membaca ayat tentang neraka. Pak, Nabi itu kadang-kadang berhenti sebentar Pak, berhenti sebentar lalu berdoa dengan doa Allahumma hasibni hisaban yasir. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Ya, boleh ini dibaca ketika kita dalam sujud Pak ya. Dalam sujud setelah baca doa sujud Pak ditambah doa Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Nabi itu Pak udah pasti masuk surganya tanpa hisab, tapi Nabi tetap membaca doa ini. Ya, bahkan kata Aisyah, Nabi sering membaca doa tersebut di dalam berdiri ketika sholatnya, ketika membaca ayat Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.